Pernahkah kamu menyadari bahwa banyak hal dalam hidup yang dulu terasa sangat penting, perlahan menjadi samar seiring berjalannya waktu? Orang yang dulu setiap hari berbicara dengan kita, kini hanya tinggal nama di daftar kontak. Tempat yang dulu sering kita datangi dengan penuh cerita, sekarang bahkan jarang kita ingat. Dan perasaan yang dulu begitu kuat, yang dulu membuat hati kita bergetar, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh, seperti bayangan yang hanya muncul ketika kita sedang mengingat masa lalu. Waktu memang memiliki cara yang sangat sunyi dalam mengubah kehidupan manusia. Ia tidak datang dengan suara keras yang memperingatkan kita bahwa sesuatu akan hilang. Ia tidak memberi tanda bahwa sebuah hubungan akan memudar. Ia juga tidak pernah mengatakan kapan sebuah kenangan akan berhenti terasa hangat di dalam hati. Namun tanpa kita sadari, waktu bekerja setiap hari, sedikit demi sedikit, ia menggeser banyak hal dari kehidupan kita. Orang-orang datang dan pergi, cerita-cerita berubah arah, hal-hal yang dulu terasa besar, perlahan menjadi kecil ketika kita melihatnya dari jarak yang lebih jauh. Dulu kita mungkin pernah berpikir bahwa beberapa orang akan selalu ada di sisi kita. Kita pernah percaya bahwa beberapa hubungan tidak akan berubah. Kita juga pernah merasa bahwa beberapa mimpi akan selalu kita kejar sampai suatu hari tercapai. Tetapi hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keyakinan kita. Beberapa orang yang dulu sangat dekat, kini hanya menjadi bagian dari kenangan. Beberapa rencana yang dulu terasa begitu jelas, perlahan menghilang tanpa pernah benar-benar terwujud. Dan beberapa harapan yang dulu kita jaga dengan penuh keyakinan, akhirnya kita lepaskan karena keadaan tidak lagi sama. Di titik tertentu dalam hidup, kita mulai menyadari satu hal yang cukup menyentuh hati, bahwa tidak semua yang hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ada hal-hal yang memang hanya datang untuk mengajarkan sesuatu. Ada orang-orang yang hanya hadir untuk menemani sebagian kecil perjalanan kita, dan ada kenangan yang pada akhirnya harus kita relakan menjadi bagian dari masa lalu. Kesadaran ini kadang terasa menyedihkan, karena sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk ingin mempertahankan apa yang kita cintai. Kita ingin hubungan tetap sama seperti dulu. Kita ingin kebahagiaan bertahan lebih lama. Kita ingin momen-momen indah tidak pernah berakhir. Namun waktu selalu mengingatkan kita bahwa hidup tidak bergerak dengan cara seperti itu. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak selalu bisa kita hindari. Dan kehilangan seringkali datang bukan karena kita tidak menghargai sesuatu, tetapi karena memang begitulah cara hidup berjalan. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, kita perlahan mulai melihat sesuatu yang dulu mungkin tidak kita sadari. Bahwa waktu bukan hanya mengubah hubungan dengan orang lain, tetapi juga mengubah cara kita memandang hidup itu sendiri. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, perlahan menjadi tidak terlalu kita pikirkan lagi. Hal-hal yang dulu membuat kita gelisah berhari-hari, sekarang mungkin hanya terasa seperti bagian kecil dari perjalanan yang sudah lewat. Ketika kita masih berada di fase hidup yang lebih awal, banyak dari kita memiliki bayangan yang cukup jelas tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita membayangkan hubungan yang akan selalu bertahan. Kita membayangkan mimpi yang akan tercapai sesuai rencana. Kita juga membayangkan masa depan yang terasa cukup pasti. Namun hidup seringkali tidak mengikuti gambaran yang kita buat di dalam pikiran. Ada rencana yang berjalan dengan baik, tetapi ada juga rencana yang berhenti di tengah jalan. Ada hubungan yang bertahan sangat lama, tetapi ada juga yang berubah tanpa kita duga. Pada awalnya, kenyataan seperti ini bisa terasa mengecewakan. Kita merasa seolah-olah hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita bertanya-tanya apakah kita melakukan sesuatu yang salah. Kita mencoba mencari alasan mengapa beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi jika kita memberi waktu pada diri kita untuk memahami semuanya dengan lebih tenang, perlahan kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Kita mulai memahami bahwa hidup sebenarnya tidak selalu tentang membuat segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Hidup seringkali lebih tentang bagaimana kita merespons hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana.
Disinilah kebijaksanaan mulai tumbuh secara perlahan. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu kita kendalikan. Tidak semua perubahan perlu kita lawan. Ada hal-hal yang memang lebih baik kita terima sebagai bagian dari alur kehidupan. Waktu mengajarkan kita bahwa beberapa hal memang hanya hadir untuk sementara. Sebuah pekerjaan mungkin hanya menjadi batu loncatan menuju jalan yang berbeda. Sebuah pertemanan mungkin hanya berlangsung selama satu fase kehidupan. Bahkan beberapa mimpi yang dulu kita kejar dengan sangat serius mungkin berubah seiring kita memahami diri kita dengan lebih dalam. Awalnya hal seperti itu bisa terasa seperti kehilangan arah. Kita merasa seolah-olah sesuatu yang dulu kita yakini tiba-tiba berubah. Namun jika kita melihatnya dengan lebih jujur, perubahan itu seringkali membawa kita menuju pemahaman yang lebih matang tentang hidup. Kita mulai belajar bahwa nilai kehidupan tidak selalu diukur dari seberapa lama sesuatu bertahan. Kadang-kadang, nilai kehidupan justru terletak pada bagaimana sesuatu pernah memberi makna dalam periode tertentu. Sebuah percakapan singkat bisa meninggalkan pelajaran yang kita ingat bertahun-tahun. Sebuah hubungan yang tidak berlangsung lama bisa tetap memberi pengaruh besar terhadap cara kita melihat dunia. Bahkan sebuah kegagalan yang dulu terasa sangat menyakitkan bisa menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Ketika kita mulai melihat hidup dengan cara seperti ini, kita tidak lagi terlalu takut pada perubahan. Kita juga tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa hidup memang terus bergerak, waktu terus berjalan. Dan dalam perjalanannya, ia membawa banyak hal datang dan pergi. Namun justru dari proses itulah, kita perlahan belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana. Ketika kita semakin memahami bagaimana waktu bekerja dalam hidup, kita juga mulai menyadari satu hal yang cukup penting. Bahwa selama ini banyak dari kegelisahan kita sebenarnya berasal dari keinginan untuk menahan sesuatu yang memang tidak bisa kita tahan selamanya. Kita sering berharap beberapa orang akan selalu berada di tempat yang sama dalam hidup kita. Kita ingin hubungan yang terasa hangat hari ini tetap terasa sama bertahun-tahun kemudian. Kita ingin kebahagiaan yang kita rasakan hari ini tidak pernah berubah. Harapan seperti itu sangat manusiawi, karena setiap orang tentu ingin mempertahankan hal-hal yang membuat hidup terasa berarti. Namun waktu memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan kehidupan. Ia tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu akan tetap sama. Ia hanya membawa setiap orang terus bergerak ke depan, menuju fase kehidupan yang baru. Ketika kita masih belum memahami hal ini, setiap perubahan bisa terasa sangat berat. Ketika seseorang mulai menjauh, kita merasa seolah-olah ada bagian dari hidup kita yang hilang. Ketika sebuah rencana tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, kita merasa seolah-olah usaha kita selama ini sia-sia. Ketika sesuatu yang dulu sangat dekat perlahan berubah, hati kita seringkali dipenuhi pertanyaan yang sulit dijawab. Tetapi jika kita memberi diri kita waktu untuk melihat semuanya dengan lebih tenang, kita akan mulai memahami bahwa perubahan bukan selalu tentang kehilangan. Banyak perubahan sebenarnya adalah bagian dari proses pertumbuhan yang sedang terjadi. Orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita mungkin telah memberi kita pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan sendirian. Mereka mungkin telah membantu kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin telah memberi dukungan di saat kita benar-benar membutuhkannya. Bahkan jika suatu hari jalan hidup kita tidak lagi berjalan berdampingan, arti dari pertemuan itu tetap tidak hilang. Begitu juga dengan mimpi dan rencana yang pernah kita miliki. Tidak semua mimpi akan bertahan dalam bentuk yang sama. Seiring waktu, kita mungkin menemukan bahwa apa yang dulu kita kejar ternyata tidak lagi sesuai dengan siapa diri kita sekarang. Bukan berarti mimpi itu tidak penting. Ia hanya telah menjalankan perannya dalam membantu kita mengenal diri kita lebih jauh. Seringkali, kita baru menyadari hal ini setelah melewati cukup banyak pengalaman hidup. Kita melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui,
dan kita mulai memahami bahwa setiap fase kehidupan memiliki waktunya sendiri. Ada masa ketika sesuatu terasa sangat penting. Ada masa ketika hal itu perlahan menjadi kenangan. Jika kita terus mencoba menahan semua hal agar tidak berubah, hidup akan terasa sangat melelahkan. Kita akan selalu berada dalam ketegangan, takut kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Namun ketika kita mulai menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita mulai belajar menikmati apa yang ada di depan kita saat ini, tanpa terlalu sibuk memikirkan apakah semuanya akan bertahan selamanya atau tidak. Kita belajar menghargai percakapan yang terjadi hari ini. Kita belajar mensyukuri kehadiran orang-orang yang masih berjalan bersama kita sekarang. Karena pada akhirnya, setiap momen yang kita jalani hari ini suatu saat juga akan menjadi bagian dari masa lalu. Dan justru karena itulah, momen-momen sederhana dalam hidup kita sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Ketika kita memahami hal itu, kita tidak lagi melihat waktu sebagai sesuatu yang hanya mengambil. Kita mulai melihatnya sebagai guru yang diam-diam mengajarkan kita bagaimana menghargai hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Ketika seseorang mulai memahami bahwa banyak hal dalam hidup pada akhirnya akan hilang dimakan waktu, biasanya muncul dua kemungkinan cara memandang hidup. Ada orang yang menjadi takut menjalani hidup karena merasa semuanya pada akhirnya akan pergi. Tetapi ada juga orang yang justru mulai menghargai hidup dengan cara yang jauh lebih dalam, karena mereka menyadari bahwa setiap momen sebenarnya sangat berharga. Banyak orang menjalani hidup seolah-olah waktu tidak memiliki batas. Kita sering menunda melakukan hal-hal yang sebenarnya penting bagi kita. Kita menunda menghubungi orang yang kita sayangi. Kita menunda memperbaiki hubungan yang sedang renggang. Kita menunda memulai sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin kita lakukan. Kita berkata dalam hati, nanti saja masih ada waktu. Namun tanpa kita sadari, waktu terus bergerak tanpa menunggu kesiapan siapapun. Hari berganti dengan sangat cepat. Minggu berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Dan tiba-tiba kita menyadari bahwa banyak kesempatan yang dulu kita miliki ternyata tidak datang dua kali. Ada percakapan yang dulu seharusnya kita lakukan, tetapi kita tunda terlalu lama. Ada pertemuan yang dulu seharusnya kita hargai, tetapi kita anggap biasa saja. Ada orang yang dulu berada sangat dekat dengan kita, tetapi karena kesibukan dan jarak, kita tidak sempat lagi membangun kedekatan seperti dulu. Ketika kita menyadari hal-hal seperti itu, sering muncul perasaan penyesalan kecil dalam hati. Kita berharap waktu bisa memberi kita satu kesempatan lagi untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Namun hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk mengulang semuanya. Inilah salah satu pelajaran yang paling sunyi, namun juga paling berharga dari waktu. Ia mengingatkan kita bahwa momen yang sedang kita jalani sekarang sebenarnya tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Hari ini mungkin ada orang yang masih bisa kita temui dengan mudah. Ada percakapan yang masih bisa kita lakukan. Ada kesempatan yang masih terbuka di depan kita. Tetapi semua itu tidak selalu akan ada selamanya. Kesadaran seperti ini bukan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih hadir dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita benar-benar mendengarkan. Ketika kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayangi, kita benar-benar hadir di momen itu. Kita tidak terlalu sibuk memikirkan hal-hal lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Waktu tidak selalu meminta kita melakukan sesuatu yang besar agar hidup kita bermakna. Kadang-kadang, yang ia ajarkan justru sangat sederhana. Menghargai percakapan kecil. Menghargai kebersamaan yang mungkin terlihat biasa saja. Menghargai hari-hari yang berjalan tanpa drama besar. Karena suatu hari nanti,
Ketika kita menoleh ke belakang, kita akan menyadari bahwa momen-momen sederhana itulah yang sebenarnya membentuk cerita hidup kita. Bukan hanya pencapaian besar yang kita ingat, tetapi juga tawa kecil, percakapan singkat, dan kebersamaan yang dulu terasa biasa saja. Ketika kita memahami hal itu, kita mulai melihat hidup dengan cara yang jauh lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu sibuk mengejar hal-hal yang hanya memberi kepuasan sementara. Sebaliknya, kita mulai belajar menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena kita tahu, waktu tidak pernah berhenti berjalan. Dan setiap momen yang sedang kita jalani sekarang, perlahan juga sedang bergerak menuju kenangan. Seiring waktu berjalan, kita juga mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang hal-hal yang kita miliki, tetapi juga tentang hal-hal yang pernah kita lewati. Banyak pengalaman yang pada awalnya terasa sangat berat, bahkan menyakitkan, tetapi setelah beberapa tahun berlalu, pengalaman itu justru menjadi bagian penting yang membentuk siapa diri kita hari ini. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa sangat kehilangan sesuatu. Mungkin sebuah hubungan yang berakhir, mungkin sebuah kesempatan yang terlewat, atau mungkin sebuah mimpi yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Pada saat kejadian itu terjadi, rasanya seolah-olah dunia kita berubah. Kita merasa kecewa, sedih, bahkan bingung harus melangkah kemana. Namun waktu memiliki cara yang unik untuk mengubah cara kita memandang pengalaman tersebut. Hal yang dulu terasa sangat menyakitkan perlahan menjadi lebih tenang ketika kita melihatnya dari jarak yang lebih jauh. Kita mulai memahami bahwa kejadian itu sebenarnya membawa kita menuju sesuatu yang mungkin tidak kita sadari saat itu. Banyak orang yang baru menyadari pelajaran hidup setelah waktu berlalu cukup lama. Ketika mereka melihat kembali perjalanan yang sudah mereka lalui, mereka mulai melihat hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Hal-hal yang dulu terlihat seperti kegagalan ternyata justru membuka jalan menuju kesempatan yang baru. Inilah salah satu kebijaksanaan yang sering diajarkan oleh waktu. Ia tidak selalu memberi kita jawaban pada saat yang sama ketika sebuah peristiwa terjadi. Kadang-kadang, jawaban itu baru terlihat setelah kita melewati banyak pengalaman lainnya. Ketika kita berada di tengah kesulitan, sangat mudah bagi kita untuk merasa bahwa hidup sedang tidak berpihak kepada kita. Kita merasa seolah-olah semua yang kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Kita merasa seolah-olah usaha yang kita lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Namun jika kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa setiap perjalanan memiliki ritmenya sendiri. Tidak semua hal harus terjadi sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Ada hal-hal yang membutuhkan proses yang lebih panjang sebelum akhirnya menunjukkan maknanya. Waktu seringkali bekerja seperti seorang guru yang sangat sabar. Ia tidak terburu-buru menjelaskan semuanya kepada kita. Ia hanya membiarkan kita berjalan, mengalami, dan belajar dari setiap fase kehidupan yang kita lalui. Pada awalnya, kita mungkin tidak memahami mengapa beberapa hal harus terjadi. Kita mungkin merasa bahwa pengalaman itu terlalu sulit atau terlalu tidak adil. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, kita mulai melihat bahwa pengalaman itu telah membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita menjadi lebih memahami diri kita sendiri. Kita menjadi lebih bijaksana dalam melihat orang lain. Kita juga menjadi lebih tenang dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidup. Semua itu tidak terjadi dalam satu hari. Semua itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang perlahan membentuk cara kita berpikir dan merasakan hidup. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak lagi melihat waktu hanya sebagai sesuatu yang menghapus kenangan lama. Kita mulai melihatnya sebagai proses yang membantu kita tumbuh menjadi manusia yang lebih matang. Dan mungkin disitulah kita mulai memahami bahwa meskipun banyak hal dalam hidup akhirnya hilang dimakan waktu, makna dari pengalaman itu tidak pernah benar-benar hilang dari diri kita. Ketika kita melihat hidup dari jarak yang lebih jauh, kita mulai memahami bahwa waktu tidak hanya menghapus sesuatu dari kehidupan kita. Ia juga membantu kita menyaring apa yang benar-benar penting
dan apa yang sebenarnya tidak perlu kita bawa terlalu lama dalam hati. Banyak hal yang dulu terasa sangat besar dalam pikiran kita, ternyata perlahan menjadi lebih kecil ketika waktu berlalu. Dulu mungkin kita pernah merasa sangat terluka oleh perkataan seseorang. Kita memikirkannya berulang-ulang, bahkan mungkin membawa rasa kesal itu cukup lama. Namun setelah beberapa tahun berlalu, kita seringkali menyadari bahwa perkataan itu sebenarnya tidak lagi memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Ia hanya menjadi bagian kecil dari cerita yang pernah kita alami. Begitu juga dengan banyak kekhawatiran yang pernah memenuhi pikiran kita. Ada masa ketika kita merasa sangat cemas tentang masa depan. Kita takut tidak berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita takut hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun. Kekhawatiran itu terasa sangat nyata pada saat itu. Namun ketika waktu terus berjalan, kita seringkali melihat bahwa banyak dari kekhawatiran tersebut ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Bahkan beberapa hal yang dulu kita anggap sebagai masalah besar, sekarang mungkin sudah hampir tidak kita ingat lagi. Inilah salah satu cara waktu membantu kita memahami hidup dengan lebih jernih. Ia memberi jarak antara kita dan emosi yang dulu terasa sangat kuat. Dengan jarak itu, kita bisa melihat peristiwa hidup dengan sudut pandang yang lebih tenang. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu kita bawa terlalu lama dalam hati. Ada kejadian yang cukup kita pelajari maknanya, lalu kita biarkan menjadi bagian dari masa lalu. Tidak semua luka harus kita simpan sebagai beban sepanjang hidup. Seringkali, ketika seseorang belajar menerima bahwa waktu akan membawa banyak hal pergi dari hidupnya, ia juga mulai belajar melepaskan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu ia pertahankan. Rasa marah yang dulu terasa penting perlahan menjadi tidak lagi berarti. Penyesalan yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi pelajaran yang membuat kita lebih bijaksana. Proses ini memang tidak selalu terjadi dengan cepat. Setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk memahami pengalaman hidupnya. Ada orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima sesuatu yang pernah melukai hatinya. Ada juga yang perlahan belajar berdamai dengan masa lalu setelah melewati berbagai pengalaman. Namun satu hal yang hampir selalu terjadi adalah ini. Semakin seseorang berjalan jauh dalam hidupnya, semakin ia memahami bahwa membawa terlalu banyak beban dari masa lalu hanya akan membuat perjalanan terasa lebih berat. Ketika kita mulai menyadari hal itu, kita perlahan belajar menjalani hidup dengan cara yang lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu sibuk mengingat semua hal yang pernah menyakitkan. Kita juga tidak terlalu keras pada diri sendiri karena kesalahan yang pernah terjadi. Sebaliknya, kita mulai memberi ruang bagi diri kita untuk terus bergerak maju. Kita mulai menerima bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi cara kita memandang masa lalu bisa berubah. Dan ketika cara pandang kita berubah, perasaan kita terhadap banyak hal dalam hidup juga ikut berubah. Yang dulu terasa sangat berat, perlahan menjadi lebih ringan. Disitulah kita mulai memahami bahwa waktu bukan hanya sesuatu yang membuat hal-hal hilang dari kehidupan kita. Ia juga membantu kita melepaskan apa yang sebenarnya tidak perlu kita bawa terlalu lama. Semakin lama seseorang menjalani hidup, semakin ia menyadari bahwa waktu sebenarnya sedang membentuk cara kita memandang dunia. Banyak hal yang dulu kita kejar dengan sangat serius, perlahan mulai kita lihat dengan cara yang berbeda. Bukan karena hal-hal itu tidak lagi penting, tetapi karena pengalaman hidup membuat kita memahami mana yang benar-benar layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya kita lepaskan. Ada masa ketika kita merasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu, kita ingin dihargai, kita ingin diakui. Keinginan seperti itu seringkali membuat kita bekerja sangat keras, bahkan kadang melelahkan diri sendiri tanpa kita sadari. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai memahami sesuatu yang cukup menenangkan.
bahwa hidup tidak selalu harus menjadi panggung pembuktian kepada orang lain. Kita tidak harus terus-menerus menunjukkan bahwa kita lebih baik, lebih berhasil, atau lebih kuat dari orang lain. Waktu perlahan mengajarkan bahwa ketenangan hidup seringkali justru datang ketika kita berhenti terlalu sibuk mencari pengakuan. Ketika kita tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai pusat dari keputusan hidup kita. Pada awalnya, perubahan cara berpikir ini mungkin terasa asing. Kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang sering membandingkan satu orang dengan orang lain. Kita sering melihat ukuran keberhasilan hanya dari apa yang terlihat di luar. Namun semakin banyak pengalaman yang kita lewati, semakin kita menyadari bahwa banyak hal yang terlihat sempurna dari luar ternyata tidak selalu seindah yang dibayangkan. Banyak orang yang terlihat berhasil ternyata juga sedang menghadapi perjuangannya sendiri. Kesadaran seperti ini sering membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kita mulai berhenti terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita mulai lebih fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami arah hidupnya. Tetapi semua itu bukan perlombaan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Hidup lebih tentang bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan kesadaran dan ketenangan. Ketika kita memahami hal ini, banyak tekanan yang dulu terasa berat perlahan mulai berkurang. Kita tidak lagi merasa harus selalu mengikuti apa yang orang lain lakukan. Kita juga tidak merasa harus memenuhi semua harapan yang datang dari luar. Sebaliknya, kita mulai memberi ruang bagi diri kita untuk menjalani hidup dengan ritme yang lebih jujur. Kita mulai mendengarkan apa yang benar-benar penting bagi diri kita sendiri. Dan seringkali, dalam proses itulah kita mulai menemukan bentuk kehidupan yang lebih sederhana, tetapi jauh lebih bermakna. Karena pada akhirnya banyak hal yang dulu terasa sangat penting akan perlahan hilang dimakan waktu. Pengakuan, pujian, bahkan penilaian orang lain suatu hari juga akan menjadi bagian dari masa lalu. Namun cara kita menjalani hidup, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menghadapi setiap fase kehidupan, itulah yang akan benar-benar membentuk cerita hidup kita. Pada akhirnya ketika seseorang telah melewati cukup banyak fase dalam hidupnya, ia mulai memahami satu hal yang sangat sederhana namun juga sangat dalam. Bahwa hidup sebenarnya tidak sepanjang yang dulu kita bayangkan. Waktu berjalan jauh lebih cepat daripada yang sering kita sadari. Ketika kita masih sibuk mengejar banyak hal, ketika kita masih muda beberapa tahun terasa seperti waktu yang sangat panjang. Kita merasa memiliki begitu banyak kesempatan di depan kita. Kita merasa bahwa hidup masih sangat luas untuk dijelajahi. Namun semakin kita bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa tahun demi tahun berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba kita menyadari bahwa banyak momen penting sudah berada di belakang kita. Masa-masa yang dulu terasa sangat dekat kini hanya bisa kita lihat sebagai kenangan. Orang-orang yang dulu selalu berada dalam keseharian kita sekarang mungkin sudah menjalani kehidupan yang berbeda. Kesadaran ini sering membuat seseorang mulai memandang hidup dengan cara yang lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu terburu-buru mengejar segala sesuatu. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu kita miliki untuk merasa cukup. Ada kebijaksanaan yang perlahan muncul ketika seseorang menyadari bagaimana waktu bekerja dalam hidupnya. Ia mulai memilih dengan lebih hati-hati apa yang benar-benar layak ia kejar. Ia mulai memahami bahwa energi dan waktu yang ia miliki tidaklah tanpa batas. Karena itu, banyak orang yang semakin dewasa justru mulai menyederhanakan hidupnya. Mereka tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan. Mereka tidak lagi terlalu mudah terlibat dalam hal-hal yang hanya membawa kegelisahan. Sebaliknya, mereka mulai memberi nilai lebih pada hal-hal yang sebelumnya mungkin terlihat sederhana. Percakapan yang jujur dengan seseorang yang mereka percayai, waktu yang dihabiskan bersama keluarga, momen tenang ketika mereka bisa duduk sendiri dan memikirkan hidup dengan lebih jernih. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat kecil dari luar,
Tetapi justru dalam momen-momen sederhana itulah, banyak orang menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Ketika seseorang memahami bahwa banyak hal dalam hidup pada akhirnya akan hilang dimakan waktu, ia tidak lagi mencoba menggenggam semuanya. Ia mulai memilih untuk menghargai apa yang ada di depannya sekarang. Ia tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain melihat hidupnya. Ia lebih fokus pada bagaimana ia menjalani hidupnya dengan cara yang jujur dan bermakna. Kesadaran seperti ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman, dari kegagalan, dari kehilangan, dan dari berbagai perjalanan yang pernah kita lalui. Namun ketika pemahaman itu akhirnya muncul dalam diri seseorang, hidup sering terasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi memandang hidup dengan beban yang sama seperti dulu. Kita mulai memahami bahwa waktu akan terus berjalan, membawa banyak hal datang dan pergi. Dan dalam perjalanan itu, yang paling penting bukanlah seberapa banyak hal yang berhasil kita pertahankan, melainkan seberapa bijaksana kita menjalani setiap fase kehidupan yang diberikan kepada kita. Ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, cara ia menjalani hidup biasanya mulai berubah secara perlahan. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan sesuatu, karena ia sudah memahami bahwa banyak hal dalam hidup memang tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Ia juga tidak lagi terlalu terkejut ketika sesuatu berubah, karena ia tahu bahwa perubahan adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Pemahaman ini bukan berarti seseorang menjadi tidak peduli terhadap apapun dalam hidupnya. Justru sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa waktu terus bergerak dan banyak hal suatu hari akan hilang dimakan waktu, kita mulai menghargai apa yang kita miliki dengan cara yang lebih dalam. Kita mulai memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan lebih tulus. Kita tidak lagi menunda terlalu lama untuk mengatakan hal-hal baik kepada orang yang kita sayangi. Kita tidak lagi terlalu sibuk dengan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ada banyak hal yang dulu mungkin sering kita permasalahkan. Perbedaan kecil dalam percakapan, kesalahpahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih sederhana. Ego yang membuat kita merasa harus selalu benar. Namun ketika waktu berjalan dan pengalaman hidup bertambah, kita mulai memahami bahwa banyak dari hal-hal itu sebenarnya tidak layak untuk dipertahankan terlalu lama. Hidup terlalu singkat untuk terus membawa pertengkaran yang tidak perlu. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk mempertahankan ego. Waktu perlahan mengajarkan kita tentang arti kedewasaan yang sebenarnya. Kedewasaan bukan hanya tentang bertambahnya usia, tetapi tentang kemampuan kita untuk melihat hidup dengan hati yang lebih lapang. Kita mulai belajar memaafkan lebih cepat. Kita mulai belajar memahami orang lain dengan lebih sabar. Kita juga mulai belajar menerima bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan perjalanan hidupnya masing-masing. Dalam proses ini, kita sering menyadari sesuatu yang cukup menyentuh hati. Banyak orang yang pernah hadir dalam hidup kita, mungkin suatu hari tidak lagi berjalan di sisi kita seperti dulu. Namun selama mereka pernah memberi kebaikan, kenangan itu tetap menjadi bagian yang indah dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika kita melihat semua itu dari sudut pandang yang lebih luas, kita mulai memahami bahwa hidup sebenarnya bukan hanya tentang mempertahankan semua orang agar tetap tinggal. Hidup juga tentang menghargai setiap pertemuan yang pernah terjadi. Meskipun pada akhirnya setiap orang harus melanjutkan jalannya masing-masing. Ketika pemahaman ini tumbuh dalam diri seseorang, hidup sering terasa lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ia tidak lagi terlalu takut menghadapi perubahan. Sebaliknya, ia mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia tahu bahwa waktu akan terus berjalan. Ia tahu bahwa banyak hal suatu hari akan menjadi kenangan. Namun justru karena itulah, setiap hari yang ia jalani sekarang menjadi jauh lebih berharga. Pada akhirnya, hidup memang memiliki satu sifat yang tidak pernah berubah. Ia terus bergerak bersama waktu.
Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa memintanya berjalan lebih lambat, hanya karena kita belum siap menghadapi perubahan. Banyak hal yang hari ini terasa sangat dekat dengan kita. Suatu hari nanti mungkin hanya akan tinggal sebagai kenangan. Orang-orang yang sekarang sering kita temui mungkin suatu saat akan menjalani kehidupan yang berbeda. Tempat-tempat yang sekarang terasa begitu akrab, mungkin suatu hari hanya akan kita ingat sebagai bagian dari masa lalu. Dan meskipun kenyataan ini terkadang terasa menyedihkan, sebenarnya di dalamnya terdapat sebuah kebijaksanaan yang sangat dalam. Ketika kita memahami bahwa banyak hal pada akhirnya akan hilang dimakan waktu, kita mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jujur. Kita berhenti terlalu sibuk menahan sesuatu yang memang tidak bisa kita tahan selamanya. Kita berhenti memaksakan diri untuk membuat segala sesuatu tetap sama seperti dulu. Kita mulai menerima bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari. Namun justru dari penerimaan itulah lahir sebuah ketenangan yang jarang kita rasakan sebelumnya. Kita mulai menghargai momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Percakapan sederhana dengan seseorang yang kita sayangi. Tawa kecil di tengah hari yang biasa. Waktu tenang ketika kita bisa duduk sejenak dan menyadari bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus menjadi sesuatu yang besar untuk memiliki makna. Kadang-kadang, hidup justru terasa paling bermakna ketika kita mampu hadir sepenuhnya dalam momen yang sederhana. Karena pada akhirnya, bukan hanya pencapaian besar yang akan kita ingat ketika kita menoleh ke belakang suatu hari nanti. Kita juga akan mengingat kebersamaan, percakapan, dan momen-momen kecil yang dulu mungkin terlihat biasa saja. Semua itu perlahan akan menjadi bagian dari cerita hidup kita. Sebagian akan memudar seiring waktu. Sebagian lagi akan tetap tinggal dalam ingatan kita sebagai kenangan yang hangat. Dan mungkin disitulah kita akhirnya memahami satu hal yang sangat penting. Bahwa meskipun banyak hal dalam hidup akan hilang dimakan waktu, cara kita menjalani hidup hari ini tetap memiliki arti yang sangat besar. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap hubungan yang kita jaga dengan tulus, setiap momen yang kita hargai dengan sepenuh hati, semuanya akan menjadi bagian dari jejak kehidupan yang kita tinggalkan. Jadi jika hari ini kamu sedang menjalani perjalanan hidup yang terasa berat, ingatlah satu hal sederhana. Waktu memang akan membawa banyak hal pergi. Tetapi, ia juga memberi kita kesempatan untuk terus belajar, tumbuh, dan memahami hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Dan jika kamu merasa narasi seperti ini memberi ketenangan, atau membuka cara pandang baru tentang hidup, kamu boleh menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ceritakan pengalaman hidup yang pernah membuatmu memahami bagaimana waktu bekerja dalam perjalananmu. Karena seringkali, dari cerita sederhana yang kita bagikan, orang lain juga bisa menemukan pelajaran yang mereka butuhkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai bagian ini. Semoga perjalanan hidupmu ke depan dipenuhi dengan lebih banyak ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk terus melangkah.